مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحشر المرء مع من أحب. صدق الله العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Pertama-tama saya hormati wabil khusus sahibul bait, keluarga besar daripada Bapak Marhasan beserta istri dan keluarga besar, putra dan putrinya yang insya Allah pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditetapkan iman Islamnya hingga akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para dewan guru, para asatidz yang sudah saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hingga bisa membimbing kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaula muda, adik-adik, jamaah khususnya yang hadir pada malam hari ini di rumah Sahibul Hajat Bapak Marhasan, yang mengundang kita untuk mendoakan putra putri beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dan dimudahkan segala urusan kita dan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi pemimpin kita, penolong kita, dan juga pembela kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kita hadiahkan suratul Fatihah dengan mukjizatnya suratul Fatihah, dengan kemuliaan suratul Fatihah, Ananda Muhammad Yafil Hazami dan Azka Nur Andini yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan dimudahkan di dalam menuntut ilmunya dan dimudahkan di dalam menghafal apa yang dipelajarinya dan diamalkan apa yang didapatkannya, sehingga menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya hingga akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin solehah summa ila hadrati khususan. Allahumma ja'alhu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan di malam yang mulia ini, walaupun masih gerimis, ya, kalau nggak gerimis enak di depan itu ada, tapi tidak menghalangi langkah kita untuk hadir di tempat yang mulia ini. Setelah dibaca ada zikir, tahlil, tahmid, dan kemudian diisi dengan membaca sirah nabawiyah dan sedikit ilmu untuk bekal, terutama anak daripada sahibul bait khususnya dan umumnya untuk kita semua yang mempunyai putra putri. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat diamalkan hingga kita bisa menghidupkan daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa malam ini adalah, ya kalau nyeritain maulid kelamaan. Iya. Kan tadi kan udahnya maulid, tapi ada mobil khusus untuk mendoakan. Maka mumpung anaknya lagi ada di rumah, maka yang akan kita bahas pada malam hari ini sedikit mungkin tentang birrul walidain. Ini penting untuk kita. Kenapa? Terkadang anak hanya menuntut haknya, tetapi dia tidak menunaikan kewajiban. Ya, nuntut hak, Pak, saya kuliah, bayarin, Pak, hak. Tapi dia sama sekali tidak menunaikan apa yang menjadi kewajiban anak kepada kedua
orang tuanya. Bahkan sampai ke sana. Ya usia udah 20, 25 masih aja minta duit. Nah ini kan salah satu daripada dia tidak memahami batas mana kewajiban anak kepada orang tua. Maka disitulah dia akan memahami, oh ternyata sebagai anak disinilah kewajiban kita dan disinilah batas-batas yang harus kita jalani. Maka oleh sebab itu berbuat baik kepada kedua orang tua, urutan di dalam ibadah ini adalah setelah Allah. Berarti kan pahalanya lebih besar. Sebagaimana Ibnu Mas'ud juga kan pernah bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Birrul walidain. Sampai 3 kali bertanya birrul walidain, birrul walidain. Setelah itu baru, iya kan? Apa namanya? Pahala yang lain. Setelah itu baru Allah berfirman, apa itu? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah ini kan, sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik atau menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Kita itu sekarang syiriknya itu nggak kelihatan, Pak. Kita mau berangkat ngaji nggak bawa HP, pulang lagi. Tapi kalau mau ngaji nggak bawa kitab, nggak balik lagi. Iya kan? Ini menyangka orang Jawa kalau kemana-mana itu bawa keris, oh itu syirik. Lebih syirikan dia bawa HP setiap hari. Habis sholat buka HP, daripada ente zikir bid'ah lebih baik buka HP. Nah ini kan salah. Daripada habis sholat salaman lebih baik bengong. Nah ini kan. Maka keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua urutannya setelah menyembah Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ketaatan anak kepada kedua orang tua ini wajib. Walaupun anak itu pangkatnya atau ilmunya setinggi langit, tetap tidak bisa meninggikan kedudukan ayah sebagai orang tuanya. Kedudukan ayah itu ibarat kepala, anak itu pundak. Walaupun anak itu menjadi wali, walaupun anak itu menjadi pedagang atau pengusaha sukses, jika dia tidak bakti kepada kedua orang tua, bahkan menyakiti orang tua, tidak akan lama. Orang yang menyakiti hati orang tua, ya kan, langsung azabnya di dunia. Yang tadinya sukses, ketika durhaka kepada kedua orang tua, langsung bangkrut. Yang tadinya ahli ibadah, taat, karena sombong dengan keilmuannya, karena terkenalannya, maka dia akan Allah jatuhkan. Maka hilang semua. Maka disinilah ketaatan anak kepada kedua orang tua, bahkan sampai Allah memerintahkan tidak boleh mengatakan kepada mereka wala taqul lahuma uff. Uff itu apa? Ogah. Nah sekarang kan anak banyak yang ngelawan. Ya ngaji di mana-mana setiap malam, oh di masjid anu keliling pas giliran disuruh sama orang tua, tolong sebelum berangkat ngaji, tolong beliin cabai bawang emak ya. Entar apa mak? Saya kan mau ngaji ini mak. Nah ini kira-kira gimana? Apakah ini yang disebut dengan anak yang soleh? Iya kan? Menuntut ilmu itu wajib dan berbakti kepada orang tua itu wajib. Tetapi urutannya ini, maka ibadah yang istimewa, ibadah yang sesuai dengan urutan ini, keutamaannya, maka nggak bakal susah. Sembah Allah dan hormati, ya kan, baktilah kepada kedua orang tua. Baru di sini kewajiban-kewajiban yang lain di bawah itu. Kenapa? Karena ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Orang tua ridho, Allah ridho. Orang tua benci, maka Allah pun benci. Ini jika anak ingin sukses, jika anak ingin mudah untuk belajar, jika anak ingin mudah untuk mengamalkan apa yang dia dapatkan, senangkan hati kedua orang tua. Ini sulit, iya kan? Kenapa? Ya karena memang butuh proses yang panjang. Pantas Nabi bersabda di dalam mendidik anak, adibu auladakum, ajarkanlah adab dulu baru ilmu.
Anak kalau sudah ilmu dulu nggak ada adab, maka akan ngelunjak. Ini bahaya. Makanya ajarkan mereka adab, ajarkan mereka akhlak. Adibu auladakum ala salasi khisalin, atas 3 perkara. Yang pertama, ajarkan dia cinta kepada nabinya. Bukan cinta doang. Nabi seperti ini, Nabi orangnya penyabar, Nabi orangnya kasih sayang, Nabi orangnya terus dermawan, Nabi terus, sehingga anak bisa melihat akhlak sifat Nabi. Disinilah baru kita akan bisa memasuk kepada sabda Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang yang dikumpulkan bersama orang yang ia cintai, berarti dia mengamalkan dengan amal orang yang dia cintai. Dusta orang yang mengaku cinta tetapi tidak cinta kepada Nabi, tidak cinta kepada sesama. Dusta cinta kepada Nabi jika dia tidak baik kepada tetangga. Dusta kepada Nabi jika dia tidak baik kepada sesama muslim. Dusta kepada Nabi jika dia mengkafirkan saudaranya sesama muslim. Ini jangan dikira, iya kan, ibadah itu yang memasukkan kita ke dalam surga. Kalau muamalah kita buruk, gak bakal dapat kita masuk ke dalam surga. Bahkan ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bisakah saya untuk membuat Allah tersenyum? Maka Nabi bersabda, bisa. Bagaimana ya Rasulullah? Senangkan hati kedua orang tuamu, buatlah orang tuamu tersenyum, maka Allah tersenyum. Enak gak itu? Maka gampang sebenarnya keramat daripada kita keliling-keliling ziarah wali songo segala macam, tetapi orang tua kita tidak perhatikan, percuma. Iya kan? Di makan tempat-tempat kita banyak makam-makam para aulia, kalau kita jauh-jauh keliling kemana-mana, tetapi di daerah sendiri tidak dihormati, maka nggak sampai. Orang ziarah dulu, ziarah kubur itu bukan sekedar refreshing. Kalau sekarang kan sekalian penutupan pengajian, sekalian jalan-jalan, sekalian beli oleh-oleh, sekalian, iya kan, ustadz sama ustaznya kan sekalian nyari keuntungan. Iya kan, perjalanan pulang pergi ongkosnya 300.000 cukup, mintanya 500.000. Kalau dapat 2 bis berapa duit? Iya kan? Nah, pulang jalan-jalan beli handphone, pulang jalan-jalan. Ya, tetapi dia tidak memikirkan ketika kita ziarah ke makam aulia itu sesuai tidak dengan anjuran para ulama. Mereka berziarah itu bertemu dengan yang diziarahinya. Bukan sekedar di depan makam la ilaha illallah, tapi yang punya makamnya nggak ada. Kenapa? Karena para aulia ini mereka nggak mati di kuburan. Iya kan? Orang yang mati syahid aja kata Allah itu bukan mati. Bahkan mereka hidup di dalam kubur. Apalagi para aulia, apalagi para anbiya, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau sahabat Malik, Imam Malik itu, ya kan, ulama Malikiyah kalau ada yang mengatakan kita ziarah ke kuburan Nabi, kafir. Tapi nggak mati. Kalau kubur kan nih, ruh para aulia itu mereka hidup dan mereka mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya dulu ketika saya punya kakek Abah Nawawi, ketika ziarah pergi haji tahun tahun 86 itu dengan guru saya di Kerawang, Kiai Haji Ahmad Fauzi Ridwan. Ketika ziarah ke Makla, ke makam Syekh Nawawi. Ya, ketika sampai di sana berdua kan, langsung beliau mengulurkan tangan dan ngobrol. Dan guru saya ngeliatin, karena sama-sama torekotnya. Setelah pulang dari situ, beliau langsung ngambil torekot di ya Allah, Singaparna, Kang Sahid. Ngambil torekotnya. Itu beliau salam setelah selesai, Mama ngobrol sama siapa? Lah, emang lu ngeliat, J? Ngeliat, Mak. Udah kita mau salaman gak ada orangnya. Ya, Mama mau ngobrol sama Syekh Nawawi dan itu ziarah. Ya Allah, kalau kita makan ziarah, minta apa? Minta kaya, terus minta jodoh, terus minta berkah. Bukan itu. Iya kan? Kenapa setiap hari raya Idul Fitri, ya kan, seperti Ceger, Serang itu kan ke Bandung? Ya karena memang, ya kan, Sultan Hasanuddin kan salah satu daripada keturunan daripada ya beliau. Dan kemudian itu
selalu datang. Sebelum ziarah itu ngomong, kalau mau ke Banten hari Sabtu, selain hari Sabtu mas saya nggak ada di situ. Makanya yang ziarah hari Senin, hari Lebaran, hari Selasa nggak ada ketemu. Kita namu nih, yang punya rumahnya nggak ada, ketemu nggak? Kalau nggak ketemu, kira-kira dapat minum nggak? Dapat makanan nggak? Dapat kue nggak? Akhirnya apa? Nah iya, pulang ziarah di dalam bisnya nyanyinya dangdut, nyanyi pop, iya kan? Kenapa? Karena nggak ada adab. Sehingga apa coba? Nggak bisa dia mengambil istifadah makna ziarah itu sendiri. Karena ziarah itu bukan sekedar kita keliling, kita mencari orang yang memang soleh, yang dia sering ziarah ke makam anu terus, baru kita minta izin, tolong dong temenin saya kenalin sama yang punya sahibul makbaroh. Aulia ini, setelah itu minta izin, boleh nggak kalau misalnya setiap tahun saya kesini atas izin beliau. Itu namanya izin. Ini mah jarah datang langsung ke kuburan wali jarah dewek loh. Mau assalamualaikum 10 kali nggak bakal dapat. Iya kan? Karena nggak ada yang punya rumahnya kan seperti itu. Nih, maka sebab itu coba buatlah Allah tersenyum, maka orang tuamu tersenyum, maka Allah akan tersenyum kepadamu. Dan rezeki kita gampang, iya kan? Nih, yang tadi yang pertama, coba hadis Nabi, ridal walidain fi ridal rabbi fi ridal walidain. Ridhonya Allah berada di dalam ridho kedua orang tua, dan marahnya Allah di dalam marahnya kedua orang tua. Ini Imam Suyuti menuliskan hadis-hadis yang sahih tetapi tidak ada di Bukhari dan Muslim. Tetapi hadis ini maknanya tidak keluar daripada hadis sahih. Dan Imam Suyuti ini hidup di abad ke-9 Hijriah. Berarti kan Masehinya sekitar 1200-1100. 900 Hijriah, dan beliau bertemu dengan Nabi selama hidupnya hampir 73 kali secara sadar. Maka orang kalau yang ngaku mimpi ketemu dengan Nabi, mulutnya otomatis nggak bisa mencaci maki orang lain, apalagi mengkafirkan, apalagi menjelek-jelekan, nggak bisa. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyaskut. Makanya ketika di acara panggung besar langsung Allah buktikan kan? Iya kan, langsung kata goblok aja kan bisa jadi viral. Menaikkan derajat seseorang cuma gara-gara ucapan yang tidak sesuai dengan sunnah. Nih, makanya di panggung itu kan ngejual dalil sehingga sulit. Yang kedua adalah Nabi SAW bersabda, birru aba'akum tabarra'akum abna'akum. Berbuat baiklah kalian kepada orang-orang tua kalian. Kalau bahasa kitanya apa? Hukum karma ya. Maka nanti anak-anakmu akan berbuat baik. Kalau kitanya sama orang tua pelit, nanti anak kita ketika kita wafat pun sama doa setahun sekali itu mengoret. Iya, habis ngoret sama lebaran dah tuh ya 2 kali ya. Ya Allah. Kata Nabi, tanda-tanda anak yang soleh, tanda-tanda anak yang soleha itu setiap Jumat pagi ziarah ke makam kedua orang tuanya. Siapa yang di sini kalau setiap Jumat ziarah ke orang tuanya? Ada? Ya Allah. Coba itu. Bagaimana kita mau mengikuti pakai dalil lagi yusarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Oh, kita berada di maulid. Oh, kita pasti masuk surga bersama Nabi. Tetapi subuhnya jam 8. Habis maulid subuh jam 8. Coba dari mana? Iya kan? Ngaku cinta sama Nabi, tapi orang kalau cinta nggak bakal bisa tidur pules. Orang kalau cinta nggak akan makan terlalu banyak kenyang. Karena kalau makan kenyang pasti tidurnya lelap. Apalagi musim hujan begini. Iya kan? Cemilan 10, 11 banyak banget kan? Tuh. Kemudian wa'ifu ta'ifu nisa'akum, artinya jagalah putra-putrimu dari perbuatan zina. Artinya jaga anak kecil kita itu dari mulai usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun keluar pakaiin jilbab. Neng malu karena wanita itu adalah aurat.
Ketika mereka sudah paham 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ketika mereka keluar mau jajan, sibuk dicari apa? Jilbab. Jilbab mana? Mau kemana? Mau jajan. Karena malu. Ini kan sekarang jangankan anaknya, emaknya yang keluar pakai daster, pakai ya Allah, pakai anduk doang keluar. Mau kemana Bu? Mau beli sampo, mau mandi wajib. La ilaha illallah. Betul nggak? Itu gimana itu? Padahal setiap helai rambut wanita yang dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya dosanya besar. Ini yang terkadang tidak berani dikatakan oleh ustadz atau ustazah di pengajian ibu-ibu. Kenapa? Takut ditinggalin jamaah. Kenapa? Karena tidak berani mengatakan yang hak. Karena memang penghasilannya di situ, nyari duitnya di situ. Tapi kalau dia berani mengatakan yang hak, ya kan? Anda mau meninggalkan saya silakan, tetapi ini kata Nabi, ini sabda Nabi bahwa udah katakan. Ya kan, di TWI sempat debat saya. Habis lebaran datang rame-rame, sekalian sowan, sekalian lebaran. Nggak usah saya mau nanya, kalau di majlis saya malu begini. Emang nggak boleh perempuan pengen ngaji pakai minyak wangi biar nggak bau? Saya bilang haram. Iya, tapi kan Pak Ustadz nggak pakai tapi-tapian. Kalau Nabi sudah mengatakan haram maka nggak boleh. Tapi kan biar bonggo ketek, ambil tawas, iya kan? Ambil BB harum sari nggak wangi. Kalau pengen pakai minyak wangi, tuh kalau suami malam Jumat di masjid, habis baca tahlil, zikir, sholat isya, pulang tidurin tuh anak-anak sebelum sholat isya, langsung dandan, bedak, nggak mengapa tuh pakai 5 cm tebel, nggak kenapa-napa, buat nyambut suami. Pakai lipstick, biar menor. Kalau nggak ada lipstick, ambil bambu bler, biar berdarah. Iya, pakai minyak wangi. Ketika buka pintu, assalamualaikum. Kalau laki-laki ngeliat bini kayak gitu, kira-kira gimana? Palanya godek nggak itu? Yo neng, bocah mana bocah? Yang ditanyakan bocah kan? Bang tidur semua bang. Langsung begitu kan? Ngapain dah? Iya, itu tuh yang kata Nabi. Ya kan, ketika Sayyidah Fatimah nanya, ya wahai ayahku, ada enggak wanita yang lebih dulu dari aku yang masuk ke dalam surga? Ada. Kaget dia, padahal Sayyidah Fatimah kan ratunya surga. Di mana tempatnya ya Rasul, wahai ayahku? Di batasan Madinah, namanya Siti Muti'ah. Ketika datang ke sana, betul suaminya tukang, kalau kata kitanya tukang nurunin pasir, apa namanya? Kuli. Jadi kalau pulang itu badannya berkeringat karena kerja keras. Nurunin pasir, naikin ini segala macam. Makanya ini saya siapkan handuk, kipas, sama pecut. Yang disiapin itu kan. Sebelum suami saya pulang, saya berdandan dulu. Dilihatin sama Fatimah, pantas. Ya kalau udah dandan, wangi. Ketika suaminya pulang dikipasin dulu. Setelah keringatnya berhenti, dibawa ke kamar mandi, dimandiin sama bininya. Ada Pak, yang di sini bapak-bapak dimandiin sama bininya pulang kerja. Habis dimandiin, dipakein baju, langsung disuruh makan. Dan fungsinya pecut ini untuk apa? Ya dengerin. Fungsinya pecut ini untuk kalau misalnya bang, ini silakan makan. Pecut ini aku serahkan kepada suamiku, bang. Kalau masakan ini nggak enak, silakan pecut saya. Takut keasinan, takut kurang garam, takut. Ada kayak gitu bini, bang nih bang, samsi bang, kalau nggak enak gebuk saya bang. Tahu samsi nggak? Penggorengan. Wah, di komen langsung ngambek, seminggu kagak nanya. Udah asin banget ini. Emang kagak capek apa bang masak? La ilaha illallah. Betul nggak Pak? Iya. Kalau mah hargain bang, asin kayak biarin, nasi yang banyakin. Coba, makanya kan susah. Kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Karena ibadah yang paling lama itu kan rumah tangga. Dan anak itu surganya di ridho orang tua. Istri surganya di ridho suami. Iya kan? Bahkan perempuan mah jaminan dari Rasul itu banyak masuk surga. Kalau laki-laki mah gak ada jaminannya. Apa jaminannya coba? Tetangga lapar, kita kenyang, yang ditanya sama Allah kita. Iya kan? Wahai Bapak Tri, kenapa malam itu engkau tidur pulas? Siap Bapak laparan. Iya kan? Tapi istri mah gak bakal ditanya sama Allah. Karena surganya istri tergantung ridhonya suami. Nih, ini susah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man asbaha wa lahu abawan radiyan anhu wa ahaduhuma futihat lahu abwaabul jannah.
barang siapa yang di pagi-pagi hari dan dia mempunyai kedua orang tuanya ridho kepadanya, misalnya masih dengan orang tua, dia perhatikan makannya semuanya sampai orang tuanya ridho, artinya bahagia, atau salah satu daripada kedua orang tuanya yang ada tinggal bapaknya atau ibunya, maka futihat lahu abwabul jannah. Kalau kita pagi sudah ngerawat orang tua tersenyum dan orang tua gembira, angkat tangan kita, langsung kita sujud, ambil sejadah, sholat. Ya Allah, mudah-mudahan dengan tersenyumnya orang tua saya punya hajat. Sebutin di situ. Kenapa? Pintu surga sedang dibuka. Pernah kayak gitu? Ora. La ilaha illallah. Makanya kan hidupnya rungkat. Tahu rungkat? Rungsep. Iya. Makanya susah. Iya kan? Akhirnya rezeki yang kita dapat itu cuma yang kerja doang kan? Kerja dapat 2 juta, 5 juta, sekarang gaji 5 juta, kurang. Ya kan, istri punya kuota, sebulannya 90.000, suami punya kuota, sebulannya 90.000, belum token 400.000 sebulan, belum gas, kira-kira 5 juta cukup nggak itu? Iya, anak 5, satu anak jajannya 10.000, dikali 5, 50.000, dikali 10 hari, berapa? Belum bensin. Ayo dah lu. Kalau dipikir-pikir mah stres, kalau kagak nyari duit. Dipikirin, iya. Tuh, kemudian barang siapa yang di waktu sore dan kedua bapaknya itu marah atas dirinya. Artinya, berarti kan amal soleh itu nggak pagi doang, artinya terus setiap hari. Maka au ahaduhuma atau salah satunya futihat lahu abwabu jahannam. Siap-siap. Jika kita membuat bapak kita, orang tua kita marah, jangan sampai kita meninggal ketika dalam kondisi itu. Iya. Siapapun itu. Iya kan? Artinya kita punya adik kita membuat sakit orang tua kita. Buru-buru kita tegur. Iya kan? Saya sempat kan sama adik, ya kan, karena rumahnya bocor, karena kita lagi sibuk begini-begini, akhirnya marah. Orang tua saya sampai nangis, abah panggil sini. Minta maaf, saya bilang. Jangan sampai abah kita marah. Karena kalau udah orang tua sampai netesin air mata, iya kan, itu bahaya. Dan kita wajib menasehati, jangan takut, hak. Walaupun kita dibenci oleh saudara kita, tapi kita dalam mengatakan yang hak. Ini yang susah. Kenapa? Al-qurbu hijab. Kita dakwah kepada saudara itu paling susah. Akan menjadi hijab. Takut antar dia musuhin saya, takut antar dia. Ini yang terkadang kita susah untuk mengatakan yang hak. Wa qala alaihi salatu wasalam, idza kunta fi sholati fada'aka abuka fa'ajibhu wa inda'atka ummuka fa'ajibha. Apabila kamu dalam kondisi sholat, ini bukan sholat wajib ya, sholat sunnah. Mau tahajud kek, mau duha kek, mau sholat apa kek, maka bapakmu manggil kepadamu, tong, ya kan, atau manggil Zulham, bapaknya manggil, dia lagi sholat, dapat 1 rakaat, sholat duha tuh misalnya, maka batalkan sholatmu, jawab panggilan kedua orang tuamu atau bapakmu. Kenapa? Taat kepada orang tua wajib. Sholat duha itu sunnah. Maka sunnah mengalahkan, apa wajib mengalahkan yang sunnah. Iya kan? Ini terkadang kenapa sih kalau habis ngaji, misalnya kalau di luar kalau ngaji subuh itu habis selesai imam saya langsung doa. Sempat ada yang nanya, kan sunnahnya zikir dulu. Saya bilang, ngaji wajib apa sunnah? Wajib. Habis sholat zikir sunnah apa wajib? Sunnah. Menang mana? Ya udah, baru diem. Itulah kenapa, iya kan, otak ini nggak berjalan karena doktrin itu sangat keras. Iya kan, sampai ada yang bertanya, Pak Ustaz, emang boleh habis sholat salaman? Ditanya, kita tanya balik tanya, emang boleh habis sholat berak? Boleh nggak? Habis sholat berak nggak? Boleh nggak? Oke. Habis sholat makan boleh nggak? Lah ini habis sholat salaman nggak boleh, katanya bid'ah dolalah fitnah. Ya ilaha illallah. Itu gimana kira-kira otaknya? Ya? Ini yang terkadang nggak bisa dipahami, yang berkaitan dengan syariat. Sedangkan ketika orang kalau di perumahan mungkin ketemunya pas di waktu sholat, maka salaman ya boleh. Masuk ke bagaimana? Apakah dia bagian dari tentang sholat? Lah bukan. Masuk kepada ma bin muslimaini, tidaklah dua seorang muslim yang bertemu fayatasafahani, dan dia berjabatan tangan nanya kabar satu sama lain, iya kan, illa melainkan ghufira lahuma, Allah ampuni dosa-dosanya selagi tangannya masih nempel, qabla ayyaftariqa, sebelum dilepas. Selagi masih nempel nanya kabar, itu rontok di dosa.
Kalau dosanya ada 2 juta, 5 juta, kalau salamannya lama makin habis. Baru, yaudah, assalamualaikum, berpisah. Coba itu. Makanya maksudnya hadis itu. Jadi boleh habis sholat salaman, habis sholat berak, habis sholat, iya kan? Daripada, tapi kan Ustaz kalau habis sholat nggak boleh zikir kan, sholat itu kan habis sholat nggak boleh doa karena kan sholat itu kan udah doa. Ya iya, secara bahasa doa, secara istilahnya baru, ya kan, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi kan di dalam sholat semuanya doa lah, iya. Bahkan Nabi menganjurkan, iya kan, yang disunahkan itu istighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam, kemudian baca ayat kursi, baru baca qul hu 3 kali, falak binas 1-1. Itu yang dianjurkan. Kemudian Al-Fatihah. Baru maghrib sama subuh ditambahkan Allahumma ajirni minan nar. Itu yang dianjurkan oleh Nabi. Maka di waktu-waktu yang dianjurkan oleh Nabi, ketika kita baca, disitulah kita menghidupkan sunnah sesuai dengan yang Nabi sabdakan. Kita zikir aja nih, subhanallah subhanallah habis sholat 33, kita bacanya 50, ya kan, bid'ah apa enggak itu? Bid'ah. Apakah langsung neraka? Langsung neraka enggak itu? Kagak kan? Oh, kebanyakan bagus, ya kan? Tetapi enggak menafsir kepada pahala sunnah. Kata Nabi, barang siapa yang berkata tasbih, mengucapkan tasbih setelah sholat 5 waktu, subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, sama terakhir kan 100, maka Allah akan ampuni dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Berarti bacanya harus sesuai dengan yang Nabi sabdakan, 33, baru yang terakhir 34 Allahu Akbarnya. Nah kalau kita bacanya 35, 36, dapat nggak hadis itu pahalanya? Nggak dapat. Kenapa? Melampaui sunnah, nggak bisa. Makanya harus pas takarannya. Ya kan, seperti kata para ulama mengatakan kalau di hari Jumat baca doa Allahumma kfini bihalalika an haramik. Kata ulama, jangan lebih jangan kurang 70 kali sebelum Jumat. Iya kan? Jika engkau membaca sebelum Jumat 70 kali, kalau lebih keasinan, kalau kurang asraf. Nah, makanya ngitungnya harus pas. Dan zikirnya di depannya AC. Udah, jangan teras juga. Berapa tadi ya bacanya ya? Allahumma kfini bihalalika, ya Allah, lupa lagi, diulang lagi. Nah, makanya kagak dapat. Iya kan? Susah. Atau setelah sholat baca 4 kali. Allahumma ya ghani ya hamidu. Itu kata Nabi, Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Nah kita mah habis sholat dia langsung pergi. Allahumma lantas jalan, apalagi ada Jumat berkah, takut kehabisan. Iya, susah kan? Kita selalu perang kan sama nafsu. Betul kata Nabi, ada aduwik nafsuka baina jambai. Musuh yang paling nyata, ya kan, pada dirimu adalah yang ini nih, nafsuka baina jambai, yang kalau tidur kita bawa, iya kan, berak kita bawa, makan kita bawa, ngaji kita bawa. Ya kelamaan dia udah ngesot-ngesot tuh hatinya, nafsunya lama banget ngomongnya, lah udah mulain kan nafsu tuh. Orang kalau cinta duduk 8 jam nggak bakal kesemutan walaupun sila di depannya pacarnya. Iya kan, jajal kalau sama yang depannya kagak cinta, baru dia 5 menit udah begini-begini kan. Iya, lama ya, seperti COD aja, COD, iya kan. Bang, saya udah sampai nih bang di depan Masjid Al-Fuan. Tunggunya 10 menit. Itu lamanya minta ampun itu. Ya kan, lama banget. Lihat lagi jam, lama banget dah. Ya ilaha illallah. Tapi jajal kalau pacaran. Kenapa? Karena dia ada cinta. Begitupun kita sama Allah. Iya kan? Lagi ngaji kah, lagi zikir kah? Udah 2 jam, nggak terasa. Karena kenapa? Merasa unus, tenang, tentram bersama Allah, maka nggak ada rasa ngantuk. Makanya kadang kalau khutbah Jumat kan sering ngantuknya, kenapa? Lah karena yang ngomongnya ngelantur. Iya kan, yang khutbahnya ngelantur, sehingga jamaahnya aduh kagak nyambung, gua kagak ngerti dah. Udah, akhirnya apa? Nunduk kan? Kalau udah nunduk ngapain? Udah. Apalagi AC Alifan itu kan dingin banget itu ya. Apalagi di TWI ya, Bang Satu Ausi ya, kalau di TWI itu baru masuk ya, ya Allah. Di sana kalau pakai baju jubah doang mah subuh ngaji langsung keringet dingin. Iya, orang dingin banget, pakai blower. Yo. Wa qala alaihi salatu wasallam, man adza walidayhi aw adza ahaduma yadkhulun nar. Barang siapa yang menyakiti kedua orang tua atau salah satu daripada kedua orang tua tersebut, siap-siap masuk ke dalam api neraka. Ya Allah.
Ya, ini itulah artinya anak ini kan cukup bakti kepada orang tua. Bukan berarti enggak, ya kan, anak disuruh ngaji, ya kan, itu nanti untuk dia. Orang tua nggak minta apa-apa, orang tua hanya minta, iya kan, wa waladun sholih yad'ulah. Adapun amal dia tergantung orang tua. Ketika anak kecil diajari ngaji enggak? Kalau diajarin Fatihahnya dari bapaknya, maka itu menjadi disebut dengan al ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat disampaikan kepada anaknya ketika 4 tahun 5 tahun sampai bisa baca al-bismillah, Fatihah, maka itu menjadi amal jariah yang mengalir. Nah, kalau misalnya bapaknya kagak ngajarin, yang ngajarin guru PAUD, maka guru PAUD yang mendapatkan pahala jariah itu. Kita hanya mendapatkan pahala wa waladun sholih yad'ulah. Makanya kan ajarkan adibu auladakum tadi kan, ala hubbi nabiyyikum wa ahli baitihi, cinta kepada ahlul bait. Yang ketiga adalah wa ala qiraatil Qur'an. Ajarkan anak membaca Al-Qur'an. Iya kan, ini mah di rumah setelinnya dangdut lagi. Orang mah setelin apa namanya, murotal Al-Qur'an 24 jam, hidupkan semua. Ketika waktu azan matikan, terang baru. Ketika selesai, udah. Maka anak-anak itu sambil main sambil mendengar, baru dia akan menyebutkan. Kita setelin lagu alif ba ta, baru cepat nanti ketika diajarkan. Ini mah boro-boro. Iya kan, lagunya apalagi kalau yang tukang sinden mau orang Karawang. Wah, iya kan, jalan setapaknya. Iya, hetikus endang. Qala alaihi wasallam hikayatan anillahi qul lil bari liwalidayhi i'mal ma syi'ta fa innallaha yaghfiru laka. Ya kan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu hikayat dari Allah untuk mengatakan qul ya Muhammad, ya kan, lil bari liwalidayhi, bagi orang yang sudah berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, i'mal ma syi'ta, lakukanlah sekemaumu, sekehendakmu. Kenapa? Fa innallaha yaghfiru laka. Kalau kita sudah taat kepada kedua orang tua, apapun yang kita lakukan Allah ridho, sudah diampuni oleh Allah. Coba itu. Ini kan maknanya nggak lepas dari firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Maka jika Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, walaupun secara matannya ini tidak sahih ataupun dhaif, maka hadis ini bisa dikatakan sahih li ghairi. Karena sebab ada di Bukhari, sebab ada Al-Qur'annya, sebab kena maknanya tidak melenceng dari Al-Qur'an dan sunnah. Ini satu lagi dah. Birrul walidaini kafaratun lil kabair. Ya kan? Berbaktilah atau berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karena itu akan menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa besar. Iya. Yang tadinya kita punya dosa masih banyak, masih suka senang-senang, masih suka yang lain lah, dosa-dosa besar itu kan banyak. Iya kan, masih suka meremehkan jamaah, itu kan termasuk daripada dosa besar. Suka menghina orang lain dan ya kan? Jika kita berbakti kepada orang tua, maka itu akan menghapuskan dosa besar. Coba itu, artinya kewajiban orang tua memberikan, ya kan, hak dan kewajiban kepada anak itu dari usia 1 sampai 15 tahun. Ketika anak sudah balik dewasa, ini adalah sedekah orang tua. Yang menjadi kewajiban dia adalah umur 1 sampai 15 tahun. Ketika usia 16 sudah masuk kepada mukallaf. Yang namanya mukallaf berarti dia hur, merdeka. Maka anak ketika, coba kita lihat sejarah, Imam Syafi'i usia 20 tahun sudah menjadi ulama. Dan Jenderal Zaid bin Sabit itu kan 20 tahun sudah menjadi pemimpin perang. Kalau sekarang kita 20 tahun ngapain? Mesti nenek sama emak ya, mak. Iya kan? Makanya para ulama-ulama dulu 20 tahun. Imam Abu Yazid Imam Junaidi al-Baghdadi 20 tahun sudah menjadi murabbi. Iya kan? Kenapa? Karena didikannya betul. 7 tahun pertama ajarkan anak itu hafalan. Ya, Al-Qur'an dihafalin itu. Makanya PAUD di Arab itu usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, iya kan? Itu sudah hafal 3 juz. 30, 29, 28. Masuk ke MI Ibtidaiyah. Iya kan? Langsung 27, 2.
Itu sambil main-main, masuk ke sanawiyah, iya kan, langsung plus sama tafsirnya, dihafalin dulu tuh, yang penting mah hafal dulu. Nanti ketika dia masuk aliyah, baru tafsir ini, terus ketika kuliah dia hanya sedang mematangkan doa. Iya kan? Ketika masuk kuliah usia 20 kan, 18, 19 ya 20 ya, maka dia sudah tinggal amal. Makanya 7 tahun pertama ajarkan anak itu belajarnya sambil bermain. 7 tahun kedua masukkan syariat, hadis, Quran terus. 7 tahun ketiga serahkan dia kepada seorang murabbi. Agar apa? Agar ilmu yang sudah dia hafal, ilmu yang sudah dia pahami, dia bisa mengamalkan. Sehingga Allah akan wariskan ilmu malam ya'lam. Nih, nah kalau kita bicara itu, iya kan? Ini adalah salah satu daripada hadis Nabi semuanya. Maka ketika kita mengamalkan itu, berarti kita menghidupkan sunnah. Itulah yang akan menjadi kebarokahan di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kita nggak ada penghasilannya, cuma lontang-lantung. Tapi kalau misalnya kita, ya kan, ibadahnya rajin, walaupun nggak punya penghasilan, tetapi akan Allah jamin. Wa may yattaqillaha, hadis. Wa may yattaqillaha yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan barang siapa yang wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, ya kan, bukan berarti nganggur total, enggak. Artinya sekarang kan jualan bisa lewat HP, ya kan, online, kita beli barang, di foto, kirim, iya kan, di Facebook, ya kan, gorengan atau apa. Itu kalau kita aktif, itu kreatif, nama masing-masing lah. Ya kan, kita kalau di rumah makan itu kan buka menu es sarang burung, sebut aja es sirup, iya kan, tulisan aja es sarang burung, pas kira sampai di meja, di es diserut, dikasih sirup merah, dituangin susu. La ilaha illallah, kirain bener es sarang burung, ternyata es Bandung. Iya kan, nama itulah. Dan kedua adalah rasa, maka boleh ya. Justru yang paling bagus adalah yang kita dagang, usaha, ya kan, artinya seperti jualan, itu yang sunnah. Artinya lebih enak kapan kita mau istirahat, tutup ibadah. Tapi kalau misalnya kerja di luar kan, nah itu kan tergantung. Nah, oleh sebab itu ya, jangan sampai kita mendidik anak itu salah, sehingga baru kita ngajok. Tahu ngajok nggak? Nyesal di akhirat. Kalau udah nyesal di akhirat, udah nggak bisa. Ketika kita wafat, jangankan untuk mensolatkan, doa aja orang bisa anak au. Ya kan, maka sebab itu, ya kan, didik anak kita. Mumpung masih pada belajar, ingatkan, nah, bahwa begini terus. Kalau kita punya ilmu sedikit, sampaikan. Walaupun sedikit, mungkin itu yang diamalkan, mungkin itulah yang akan menjadi ilmu yuntafa'u bih kepada anak-anak kita. Walaupun nggak banyak, ya, seayat, 2 ayat, 1 hadis, 2 hadis, jika diamalkan, maka itu pahalanya besar. Ya, itu aja. Udah jam 10. Anaknya udah mulai apa? Ya, pengen beli jajanan loh. Iya kan? Kalau pada libur, nah, mudah-mudahan bermanfaat dan pahalanya kita hadiahkan untuk pahalanya untuk yang belajar Ananda Muhammad Yafi Hazami dan Azka Nur Andini, pahala majlis zikir, tahlil, tahmid, majlis salawat Nabi, majlis maulid dan majlis ilmu. Mudah-mudahan dimudahkan belajarnya putra putri daripada Bapak Mar Hasan, keluarga, dan dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk doa saya mohon satu sih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Pesan buat Bang Azam sama Aska ya. Pesan dari Bang Haji begini. Lu sepi dulu. Ini wasiat dari Bang Haji buat Azam sama Aska.
Ya, pesen sampein, mohon izin Kang Haji, saya mau kasih wasiat buat nih anak. Kata Hadratul Syekh Haji Hasyim Asy'ari begini, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Kesimpulan dari yang Kang Haji sampaikan tadi nggak lepas dari adab. Ij'al ilmaka